Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Karismar dengan ujung NIM 088 merupakan mahasiswi gizi angkatan 2023 di Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngajak kalian semua untuk mengetahui tentang metabolisme zat gizi makro pada lemak. Seperti yang kita ketahui, kalau tubuh membutuhkan nutrisi dan zat gizi untuk dapat beraktivitas di setiap harinya. Nah, seperti 5 poin yang udah aku cantumin di atas, kalau tubuh membutuhkan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, ayo kita lihat tentang metabolisme lemak. Sebelum kita mengetahui tentang metabolisme lemak, kita perlu tahu nih apa itu metabolisme. Jadi teman-teman, metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Nah, energi yang dihasilkan dari metabolisme tersebut akan digunakan untuk aktivitas seperti bergerak, berpikir, tumbuh, dan berkembang. Nah, setelah tahu apa itu metabolisme, yuk kita cari tahu apa itu lemak. Jadi teman-teman, lemak adalah molekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, serta kadang-kadang mengandung nitrogen dan fosforus. Nah, lemak ini didapatkan dari makanan-makanan yang mengandung lemak saat kita konsumsi setiap harinya. Misalnya, kalau kita konsumsi alpukat, mentega, margarin, minyak. Nah, itu merupakan asupan lemak yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah kita tahu pengertian tentang metabolisme dan pengertian tentang lemak, jadi kita dapat menyimpulkan kalau metabolisme lemak adalah proses pencernaan, transportasi, penyimpanan, dan penggunaan lemak dalam tubuh. Serta lemak juga merupakan salah satu sumber energi yang digunakan dalam proses metabolisme. Nah, sekarang kita perlu tahu nih fungsi dan manfaat utama dari lemak. Di sini aku mencantumkan 5 fungsi utama dari lemak. Yang pertama adalah suhu tubuh. Kenapa kaitannya lemak dengan suhu tubuh? Jadi teman-teman, lemak ini dapat mengatur atau menjaga suhu tubuh kita tetap stabil dan tetap hangat. Yang kedua adalah energi. Nah, lemak ini menjadi sumber energi kedua setelah karbohidrat. Yang ketiga adalah vitamin. Kenapa kaitannya dengan vitamin? Jadi, lemak dapat membantu penyerapan vitamin, terutama vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Lalu, fungsinya terhadap organ. Kalau fungsi lemak terhadap organ adalah untuk melindungi organ-organ dalam atau organ-organ vital di dalam tubuh. Yang terakhir adalah sel tubuh. Jadi, lemak ini dapat berfungsi juga untuk membantu pembangunan sel tubuh. Oke, sekarang kita masuk ke proses metabolisme lemak. Sebelum kita ke proses metabolisme lemak yang lebih lanjut, kita perlu tahu nih, awal dari proses metabolisme lemak itu apa? Jadi, lemak yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh dalam bentuk triacylglycerol atau TAG, atau bisa kita sebut trigliserida. Trigliserida ini akan melalui proses lipolisis atau pemecahan lipid menjadi dua, yaitu gliserol dan asam lemak bebas atau free fatty acid, atau bisa kita singkat dengan FFA. Nah, setelah kita mengetahui dari proses lipolisis akan menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas, sekarang kita perlu tahu nih masing-masing bentuk tadi akan melalui proses metabolisme tertentu sehingga dia akan bisa menjadi energi yang dibutuhkan untuk tubuh. Nah, teman-teman, gliserol akan diubah menjadi gliserol fosfat, lalu diubah lagi menjadi hidroksilaseton fosfat hingga menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat akan melalui proses glikolisis hingga menjadi pirufat. Pirufat ini bisa menjadi asetil-CoA sehingga nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan energi. Sekarang kita ke bentuk asam lemak bebas. Nah, asam lemak ini akan melalui proses oksidasi sehingga menjadi asil koenzim A. Asil koenzim A akan melalui 5 kali proses beta oksidasi sehingga menjadi asetil-CoA. Sama seperti hasil dari gliserol tadi, asetil-CoA akan masuk ke dalam proses siklus Krebs sehingga menghasilkan energi. Sebelumnya aku sebut tentang beta oksidasi kan dalam proses metabolisme asam lemak. Nah teman-teman, jadi beta oksidasi ini adalah proses metabolisme yang memecah asam lemak untuk menghasilkan energi.
Beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA yang akan masuk ke siklus Krebs, lalu ada NADH dan FADH2 yang digunakan untuk memproduksi ATP nantinya. Nah, proses ini sangat penting untuk pasokan energi, terutama pada jaringan jantung dan hati. Beta oksidasi sendiri memiliki 4 tahapan, yaitu dehidrogenasi, hidrasi, oksidasi, dan tiolisis. Nah, teman-teman, seperti kutipan yang aku cantumin di PPT ini, bahwa nutrisi yang baik adalah nutrisi yang cukup. Jadi perlu diketahui, zat gizi apapun itu, terutama lemak, kita harus mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan, sehingga proses metabolisme dalam tubuh tetap stabil dan terjaga. Baiklah, sekian penjelasan tentang metabolisme zat gizi makro pada lemak. Harapannya semoga dapat menjadi penjelasan yang baik dan mudah dipahami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.